Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subandi. Saya prodi ilmu komputer, mahasiswa Universitas Bumi Mataram. Jadi hari ini saya akan uh, memenuhi tugas akhir mata kuliah pada dasar perangkat lunak, di mana ada beberapa hal yang direvisi berdasarkan tugas yang kami buat. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait revisi tugas akhir mata kuliah pada dasar perangkat lunak, yaitu yang pertama itu terkait flowchart, ya, diagram aliran data atau diagram konteks, diagram aliran data level 1, diagram aliran data level 2, turunan dari diagram aliran data level 2 yaitu 1.3 dan juga turunan 1.4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat sebuah diagram dan flowchart tersebut. Oke, untuk prototipe-nya mungkin saya tidak menjelaskan. Di sini saya akan hanya menjelaskan diagram dan juga flowchart, bagaimana langkah-langkah membuatnya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Draw.io, ya, salah satu software yang familiar digunakan untuk desain dalam membuat perangkat, ya, membuat sebuah desain alur gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Oke, yang pertama itu di sini saya akan membuat flowchart ya. Oke, membuat flowchart. Jadi teman-teman, untuk membuat flowchart itu yang pertama kita harus mulai ya. Oke, untuk startnya itu menggunakan ini ya, start. Oke, jadi di sini saya akan membuatkan dulu dia punya simbol ya yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan membuat isi daripada flowchart, yaitu terkait dengan bengkel motor Vespa. Oke, jadi teman-teman, di sini saya membuat sebuah flowchart ya, di mana kami itu studi kasus yang kami angkat yaitu uh, terkait sistem manajemen bongkong motor bengkel Vespa. Yang pertama kita mulai ya, di sini mulai setelah mulai pelanggan datang ya, pelanggan datang. Oke, input data pelanggan ya, input data pelanggan kendaraan, dan kendaraan. Oke, di sini menggunakan simbol persegi ya untuk atau simbol proses ya dari alur ya. Jadi teman-teman bisa buat ikuti aja ya. Setelah itu input keluhan kendaraan, input keluhan kendaraan. Oke. Setelah input keluhan kendaraan, pemeriksa oleh mekanik, pemeriksaan oleh mekanik
Setelahnya diagnosa kerusakan, ya, diagnosa kerusakan kendaraan. Setelah itu di sini ada simbol persegi, ya. Jadi di sini menyatakan sebuah apakah proses itu dilanjutkan atau tidak, ya. Oke. Sparepat tersedia. Demokrasi lagi. Proses servis. Proses servis, ya. Pesan sparepat. Sparepat. Pesan sparepat. Oke. Bagian terakhir, iya atau tidak, ya. Pesan sparepat. Hitung biaya. Hitung biaya jasa sparepat, ya. Hitung biaya jasa plus sparepat. Cek invoice pembayaran. Di sini cek invoice. Pembayaran. Pembayaran. Simpan riwayat pembayaran. Ini langkah terakhir. Dan selesai. Bentuk simbol mulai dan selesai itu sama, ya. Oke. Sekarang kita sesuaikan.
Oke, jadi ini adalah flowchart dari alur ya sistem manajemen bengkel motor Vespa, di mana pertama itu dari mulai pelanggan datang ya, input data pelanggan kendaraan, input keluhan kendaraan, dan pemeriksaan oleh mekanik, diagnosa kerusakan kendaraan ya, spare-part tersedia di sini ada ya, uh, ya atau tidak. Di sini ada kondisi ya. Di sini ada kondisi, dua kondisi ya dan tidak, dimana apabila ya spare part tersedia maka proses terus dilakukan servis, dan apabila spare part tidak tersedia maka proses spare part tersedia terlebih dahulu maksudnya. Sekarang hitung jasa, biaya, cek invoice ya, pembayaran, simpan lewat pembayaran, dan selesai. Oke, jadi ini adalah contoh flowchart daripada sistem manajemen bengkel motor Vespa. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana membuat alur diagram data atau diagram konteks ya. Oke, alur diagram data atau diagram konteks. Sama, kita tetap menggunakan draw.io ya. Ini tetap kita gunakan draw.io ya. Nah, di sini kita tetap menggunakan draw.io. Oke. Kita menggunakan draw.io ya teman-teman. Selanjutnya yang pertama itu kita membutuhkan simbol ya. Yang disebutkan kotak persegi juga ya, persegi panjang. Sini kita mulai menyusun dulu ya bagaimana skema alurnya. Nah. Oke. Oke, kita yang butuhkan ini juga ya. Ini nice. Selanjutnya ada 4 pelaku ya atau aktor untuk diagram aliran data atau diagram konteks ini, yang begitu pelanggan ya, pelanggan ya, pelanggan, mekanik ya, mekanik, admin, pemilik bengkel, Oke. Next. Sini ada pelaku ya, pelaku utama, yaitu di mana ada mekanik ya, pelanggan, admin, di sini ada pelaku utama yaitu pelanggan, admin, mekanik, pemilik bengkel. Selanjutnya kita sini isikan sistem manajemen informasi bengkel Vespa. Sistem
informasi bengkel Vespa. Oke. Next, selanjutnya kita beri tanda dulu ya untuk mengetahui jalur daripada alur yang digunakan itu supaya kita bisa mengetahui ya ini jalurnya. Selanjutnya oke. Next. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita beri keterangan ya. Sini keterangan alurnya ya. Dari data pelanggan ya. Data pelanggan data kendaraan dan keluhan. Supaya ini fungsinya supaya kita tahu ya, berdasarkan simbol-simbol ini ya harus diberi tanda. Misalnya dari pelanggan ya, itu apa aja yang diperlukan gitu. Selanjutnya status service invoice ya. Status service. Oke. Invoice. Invoice. Selanjutnya data service kendaraan. Selanjutnya data service ya, service
data service, data kendaraan, data kendaraan, riwayat service. Riwayat service. Oke. Service. Selanjutnya hasil diagnosa. Hasil diagnosa status perbaikan. Status perbaikan. Oke. Status perbaikan. Input data pelanggan kendaraan. Ya. Data pelanggan. Input data pelanggan. Kendaraan servis spare part, ya. Input data pelanggan. Kendaraan servis spare part, ya, dan pembayaran, ya. Dan pembayaran. Selanjutnya informasi, ya. Informasi data, ya, informasi data service, ya, informasi data service, informasi data service spare part, dan pembayaran. Selanjutnya laporan servis, ya. Laporan keuangan. Laporan stok. Laporan stok, ya. Oke. Jadi ini adalah alur diagram aliran data atau diagram konteks, ya, di mana ada 4 aktor. Yang pertama itu pelanggan. Dari pelanggan ini, dari sistem manajemen, dari sistem informasi bengkel Vespa ini, yaitu membutuhkan data pelanggan, data kendaraan, dan keluhan, ya. Dan juga ada status servis, ya, yang dibutuhkan pelanggan, dan juga invoice itu sesuai nota atau struk, ya. Selanjutnya ada mekanik. Jadi mekanik itu membutuhkan data servis, ya, data kendaraan, dan riwayat servisnya. Oke, setelah itu hasil diagnosa status perbaikan. Dan juga ada admin. Admin itu yaitu input data pelanggan, kendaraan, servis spare part, pembayaran. Dan juga dari admin ke sistem informasinya yaitu informasi data servis, spare part, pembayaran. Dan juga ada pemilik bengkel yaitu membutuhkan laporan servis, laporan keuangan, dan juga laporan stok, ya. Laporan stok
Sparepat ya. Oke, jadi ada contoh bagaimana kita membuat alur diagram data pada sistem informasi bengkel Vespa. Selanjutnya kita ke diagram aliran data level diagram aliran data level 1. Oke, next. Oke, baik, untuk selanjutnya itu diagram aliran data level 1 ya. Lanjutan daripada diagram konteks atau diagram aliran data tadi, selanjutnya itu diagram aliran data level 1. Oke, langsung saja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya. Seperti biasa yang kita butuhkan adalah simbol persegi ya, atau simbol proses ya, ini yang paling penting. Oke, selanjutnya kita butuh sama simbol persegi tetapi persegi panjang tapi yang memiliki box shadow atau lengkungan bagian sampingnya. Dan sama ini juga proses ya, keterangan proses simbol ini sama. Oke, dan selanjutnya kita butuhkan juga ini teman-teman, sebagai wadah untuk menyimpan data ya. Kita butuhkan juga lingkaran kotak ya, dan butuhkan dia oke. Untuk simbolnya itu sudah jadi ya. Jadi begini model penetapan simbol pada diagram aliran data level 1 ya. Oke. Selanjutnya di sini ada 4 aktor ya, dari pelanggan ya, pelanggan, pelanggan, dari
dari pelanggan, mekanik, admin ya, dan juga pemilik bengkel. Oke. Sorry. Oke. Selanjutnya bagian data ini bro. Hah? data pelanggan, data kendaraan. Oke, kita sebelum data ini ya. 1.1 biar nggak salah ya. Kelola data pelanggan. Kan? Kelola data pelanggan dan kendaraan. Satu titik duanya. Duanya kelola servis kendaraan. Servis kendaraan. Kendaraan 1.3-nya kelola servis, kelola spare part ya, kelola spare part, spare part. Satu titik 4 kelola pembayaran. Kelola pembayaran. Kelola pembayaran. Selanjutnya kelola laporan. Kelola laporan. Kelola laporan. Oke. Untuk bagian keterangan datanya sudah ya. Selanjutnya untuk bagian folder datanya ya teman-teman. Folder datanya. Folder data. Ya,
D1. D1 itu data pelanggan ya. Data pelanggan. D2 data kendaraan. D2 data kendaraan. Dan D3 data service ya. D3 data service. D4 data spare part. Data spare part ya. Spare part. D5 data pembayaran. Data pembayaran. Data laporan. D6-nya data laporan. D6 data laporan. Data laporan. Den, diam ya, dan selalu ikut video ini, Den. Kenapa ribut kau? Data D6 data laporan. Oke. Sekarang kita tarik garis. Sebagai keterangan alurnya ya. Oke. D3. Oke. Sedikit ya.
Oke, untuk pemetaan simbolnya itu sudah, tinggal kita tambahkan keterangannya ya teman-teman. Keterangan daripada simbol-simbol ini supaya jelas ya, jelas terkait arahnya ya, supaya kita paham gitu. Sorry. Oke, yang pertama itu bagian pelanggan. Di sini dibutuhkan data pelanggan ya, data pelanggan dan juga data kendaraan. Data kendaraan dan juga data kendaraan. Selanjutnya ada keluhan. Ya, keluhan. Ini mekanik ya. Ada hasil diagnosa. Hasil diagnosa, status perbaikan. Status perbaikan. Ya. Jadi ini data yang dibutuhkan mekanik. Yang dibutuhkan ini adalah data spare part, ya. Yang dibutuhkan oleh mekanik data spare part masuk dan atau keluar ya. Intinya itu stok yang masuk dan stok yang keluar. Supaya tahu ya kan, stok yang masuk dan juga stok yang keluar. Ada data pembayaran ya. Data pembayaran. Data pembayaran. Oke. Itu dari misalnya untuk pemilik bengkel, untuk pemilik bengkel sendiri membutuhkan permintaan laporan ya. Permintaan laporan operasional. Oke, bagian aktor dan juga data pada turunan 1.1 ya. Udah kita simpan keterangannya. Selanjutnya itu bagian folder datanya ya. Data pelanggan ya, di sini data pelanggan. Data kendaraan, ya kan? Data kendaraan. Data service.
data Sparepat. Ada data pembayaran ya, data pembayaran. Dan juga invoice atau stroke ya, nota kalau nota biasanya untuk laporan itu, laporan pembayaran. Ada data laporan. Sorry. Oke, jadi ini adalah contoh alur diagram aliran data level 1. Nah, di mana di sini ada 4 aktor ya. Ya, dari pelanggan, mekanik, admin, dan pemilik bengkel. Dari pelanggan sendiri, data yang dibutuhkan itu data pelanggan dan juga data kendaraan. Nanti masuknya ke bagian kelola data pelanggan dan kendaraan. Terus data pelanggan dan juga data kendaraan masuk ke folder D1 dan juga D2. Selanjutnya itu bagian mekanik ya. Mekanik sendiri itu memerlukan data keluhan daripada kendaraannya, hasil diagnosa, dan juga status perbaikan ya. Masuk ke bagian 1.2 yang dimana kelola servis dan juga kendaraan ya. Dari hasil data servis itu masuk ke folder D3 atau data servis. Untuk yang ketiga itu admin, yang dimana di sini ada data spare part ya, dimana stok masuk dan keluar. Ya, admin membutuhkan data tersebut ya, misalnya spare partnya berkurang atau menambah gitu. Nanti masuknya ke bagian 1.3 yang dimana kelola spare part ya. Nanti data spare part itu masuk ke folder D4 atau data spare part. Selanjutnya itu ada bagian kelola pembayaran atau 1.4 yang di sini data pembayaran itu dari admin ya akan dilanjutkan ke pelanggan gitu. Nah, terus nanti kelola pembayaran itu masuk ke bagian D5 atau data pembayaran yang dimana data pembayaran dan juga invoice atau stroke atau nota lah ya yang biasa kita artikan gitu. Jadi invoice itu dibutuhkan oleh pelanggan dari admin. Jadi data pembayaran ya dari admin membuatkan invoice atau nota nanti diteruskan ke pelanggan ya, ini ke pelanggan. Selanjutnya ada pemilik bengkel. Jadi pemilik bengkel itu membutuhkan permintaan laporan. Jadi masuknya ke bagian 1.5 yaitu kelola laporan, di mana data laporan masuk ke bagian folder D6 atau data laporan. Oke. Jadi itu adalah aliran data, diagram aliran data level 1. Oke, selanjutnya bagian aliran data, diagram aliran data level 2. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian aliran data level 2 beserta turunannya. Di sini tadi kan dari diagram level 2 ini nanti ada beberapa turunannya. Dari 1.2 dan juga 1.3 sorry, dan juga 1.4. Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi kita butuhkan itu untuk simbolnya adalah ya persegi ya, ini ya teman-teman. Selanjutnya sama kita butuh juga persegi tapi memiliki jadi kita buat dia shadow sedikit ya, agak shadow. Oke. Nice. Jadi kita buat dulu dia punya simbol-simbol, kita atur dulu, nanti baru kita cantumkan isi terkait aliran diagram datanya. Oke. Next.
Oke, kita butuhkan juga sama ya, kotaknya ada 2, dan juga ini ya teman-teman, kita butuhkan ini supaya simpan di bagian D3 atau data 3 ya, data service. Ini berdasarkan diagram aliran data level 1 tadi. Ini lanjutannya ya teman-teman. Oke, next kita atur dulu simbol-simbolnya, nanti baru kita sertakan penjelasan terkait diagramnya. Oke, jadi dalam diagram aliran data level 2 ini, yaitu pertama itu turunan dari proses 1.2 yang dimana aktornya itu ada 2, yaitu pelanggan dan mekanik ya teman-teman. Pelanggan dan mekanik. Pelanggan dan mekanik. Mekanik ya. Oke, dia ini ada 2 aktor ya. Selanjutnya 1.2 ya, 1.2.1, di mana di sini keterangannya ya, input keluhan ya, input keluhan ya, ini dari pelanggan ya. Kemudian 1.2.2, mana di sini pemeriksaan kendaraan ya, pemeriksaan kendaraan. Jadi di sini keterangannya yaitu pemeriksaan kendaraan. Selanjutnya 1.2.3 ya, 1.2.3 ya. Oke, di sini diagnosa kerusakan. Diagnosa kerusakan. Kerusakan.
1.2.3 ya. Selanjutnya di sini keterangannya itu kita lebarkan dari sedikit ini 1.2.4 ya. Di sini keterangannya proses perbaikan ya oleh mekanik ini ya. Proses perbaikan. Oke. Next, kita simpan keterangan daripada alurnya ya. Oke, yang pertama itu keluhan. Ya. Sini kita simpan, kan dari pelanggaran ini kan ada keluhan kan, keluhan. Oke, selanjutnya data keluhan ya. Sini data keluhan, ya, data keluhan. Oke, selanjutnya data pemeriksaan oleh mekanik ya. Data pemeriksaan ya. Biasanya data pemeriksaan. Sorry. Tuh. Oke, data pemeriksaan. Selanjutnya data diagnosa ya. Jadi diagnosa kerusakan dari kendaraannya apa? Data diagnosa. Oke, pada data diagnosa dari mekanik hasil diagnosa ya. Yang dibutuhkan mekanik hasil diagnosanya. Oke. Status dari mekanik, status perbaikan. Status perbaikan. Selanjutnya data hasil servis ya. Data hasil servis. Oke. Jadi ini adalah diagram aliran data level 2, turunannya itu 1.2, yang dimana ini menjelaskan kelola servis kendaraan, yang dimana ada dua faktor, pelanggan dan juga mekanik. Ya, dari pelanggan kan keluhan. Ya, di sini ada keterangan input datanya 1.2.1 input keluhan. Ya, data keluhannya 1.2.2 di mana pemeriksaan kendaraan oleh mekanik ya. Yaitu data pemeriksaan ya 1.2.1.3 dari diagnosa kerusakan, yang dimana juga ya di sini ada keterangan data diagnosa ya, hasil diagnosa yang diperlukan oleh mekanik itu ya untuk perbaikan. Selanjutnya 1.2.4 di sini ada proses perbaikan. Jadi status perbaikannya ya yang diperlukan ya data hasil servis ya. Oke, D3 simpannya data hasil servis itu di D3 ya, data servis. Oke, ini adalah turunan daripada 1.2 yaitu kelola servis kendaraan ya, dari diagram aliran data level 2-nya. Oke. Jadi ini adalah contoh ya bagaimana kita membangun ya sebuah alur diagram aliran data pada bengkel motor Vespa ya. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian B ya. Oke, bagian ke B ini yang dimana di sini tetap sama ya, dimana tadi data diagram data level 2 di sini turunannya yaitu 1.4. Tadi kan 1.2 kan? Oke, tadi itu 1.2 ya, turunan dari 1.2. Sekarang turunan daripada proses 1.4
gimana proses ini kelola servis kendaraan juga ya teman-teman. Oke, langsung aja ya kita buat. Oke, kita copy aja yang ini ya. Oke, kita copy aja yang ini supaya cepat. Kita copy aja yang ini. Nanti kita rubah aja. Sebenarnya sama aja sih ya. Model simbol-simbol yang digunakan itu agak mirip. Di sini hanya ada perbedaan. Di sini menggunakan D3 ya. Nah, di sini menggunakan ini ya. Simbol lingkaran itu simbol data ya. Kita sedikit ya. Oke, D3, D4 ya. D4 ya, di sini D4. D4 kita ubah aja ya. Di sini juga ada D5. Oke. Sini larinya sini ya. Oke. Ini larinya dia simbolnya ada di sini. Oke. Di sini kita simpan 1 titik. Oh, sorry ya. Kita simpan 1.4 ya. Karena ini turunan daripada diagram data level 2 tadi 1.4 ya, sama kelola proses servis kendaraan. Tapi di sini turunan 1.4 ya teman-teman. 1.4.1 yaitu keterangannya itu biaya jasa ya. Itu biaya jasa. Itu biaya jasa biaya spare part. Spare part.
Oke, jadi teman-teman, inti daripada diagram aliran data level 2 pada turunan 1.4 ini adalah proses akhir, yaitu proses pembayaran. Di sini hanya memiliki satu aktor, yaitu pelanggan. Di sini ada 3 data, yaitu data service, ya, data spare part, dan juga data pembayaran. Ya, di mana keterangan 1.41 ini itu biaya jasa, ya, data spare part, yaitu masuk ke data spare part, dan juga harga yang dikembalikan ke hitung jasa, ya, ini. Dan kedua itu 1.4.2 itu biaya spare part, ya. Yang ketiga itu keterangannya 1.4, ya, titik 3 itu generate invoice, yaitu dari pelanggan. Yaitu cetak invoice, yaitu semacam cetak struk, ya, struk pembayaran, ya, akan diserahkan ke pelanggan gitu. Dan dari pelanggan akan melakukan pembayaran, ya. Terus data pembayaran akan disimpan ke D5 dan juga keterangan pembayaran, ya, masuk ke data pembayaran atau D5. Oke, itu adalah bagaimana alur diagram aliran data level 2 pada turunan 1.4. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah 2 contoh di mana alur diagram aliran data level 2 turunan pada 1.2 juga 1.4. Oke. Jadi itulah penjelasan video yang saya buat, ya, terkait revisi tugas akhir mata kuliah ada perangkat lunak. Di sini saya akan hanya menjelaskan terkait alur diagram data dan juga flowchart-nya. Terkait untuk prototipe aplikasi atau software yang kami buat untuk yang kami bangun, itu saya tidak menjelaskannya karena membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak. Kesekian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.